Jadi ada semacam parodi terhadap kisah-kisah Alkitab yang ditampilkan begitu. Point of view sebagai orang non-Kristen begitu ya. Saya akan bertanya-tanya. Apa? Firmino sudah jadi pastor? Iya, Pemain bola itu. Olahragawan ya. Olahragawan. Sarkem Jogja, Doli Surabaya. Tahu kita semua. Cuma pancing. Kita pernah waktu di Surabaya. Pernah kan lo di jalan. Tapi waktu itu kita diundang dipimpin di gereja kecil yang dekat dengan Warfare. Asik. Spiritual warfare. Bisa ya. Dari tuan pecara mau tahu kotor ini nggak bodoh. Gitu. Oke, kembali lagi di podcast Cuma Hamba Bukan Hama. Selamat pagi, siang, malam buat yang disapa dulu kan. Dan kali ini, minta maaf ini pakai sana pendek. Soalnya tadi habis dari olahraga kan? Oh gitu, iya. Olahraga. Soalnya lagi ada euforia pesta olahraga tuh. Oh iya. Yang memang maksudnya begitu ya? Enggak, bukan bridging-nya Pak. Anak kesini dulu. Bagus. Bridging atau ngeles. Itu cari alasan for tutup kesalahan. Tapi elegan. Oke. Dan apa Olimpiade apa euforia olahraga tadi itu. Olimpiade itu lebih ke apa? Misalnya kayak pesta olahraga seluruh dunia atau itu jatuhnya apa Kak? Misalnya kalau Olimpiade. Sebelumnya kita kasih selamat dulu untuk tim Indonesia. Tim Indonesia. Per hari ini taping ini sudah dua medali emas. Perunggu perak ada lagi. Ada. Oh yang bulu tangkis perunggu Gregoria Mariska. Yang emas pertama dari panjat tebing apa itu yang speed itu ya? Hendrik Leonardo. Ini nama Kristen kan? Tapi ternyata tidak gitu. Cuma nama. Tapi tidak masalah. Tetap semua kita support ya. Karena untuk Indonesia harus support. Oke. Jadi gitu. Olimpiade tahun ini. Yang satu lagi angkat lifter. Iya. Dapat emas. Oke. Dan Olimpiade kali ini yang hebohnya atau apa bukan masalah soal atletnya atau apa, tapi yang jadi sorotan saat ini adalah hal yang opening ceremony. Yang dimana itu kan salah satu yang ditunggu-tunggu juga. Jujur kalau kita juga di Olimpiade ini kalau untuk menonton olahraganya kayak contoh suka sekali bola, tapi kalau Olimpiade bola kayak kurang tertarik. Kita tertarik itu openingnya. Bola kalau di Olimpiade kurang bergengsi. Bagi orang penikmat bola ya. Tapi yang kita tunggu-tunggu selalu itu openingnya. Opening ceremony. Karena kalau bola itu di Olimpiade biasanya yang diturunkan tim junior U23 paling cuma ada 3 pemain senior. Jadi kurang menarik gitu. Tapi bergengsi juga sebenarnya bagi mau bilang bergengsi tetap Piala Dunia lebih ini ya. Itu yang ironisnya kalau di bola kaki. Di satu sisi orang mengejar medali kebanggaan di Olimpiade, bahkan pemain-pemain NBA sampai turun main di Olimpiade. Tapi bola kaki, sepak bola cuma biasa gitu. Tetap Piala Dunia yang Dan itu Kak openingnya. Sermon. Memulai dari mana dulu? DP membuat dari segi mana? Dan ada sebenarnya sih secara keseluruhan itu ada yang komen secara Kristen, misalnya secara iman Kristen komen kayak secara tidak langsung melegalkan LGBT dan semacamnya. Secara keseluruhan dia punya acara itu karena dikasih panggung. Ada kan yang beberapa artis yang transgender atau apa dikasih panggung. Dan yang paling menyolok itu yang heboh di medsos itu soal mereka menirukan yang perjamuan lukisan dari jamuan terakhir. Tapi memang bukan itu juga sih. Kalau kita terus terang tidak lihat secara keseluruhan,
pembukaannya, tetapi ada simbol-simbol yang ada di Alkitab yang ditampilkan di dalam pembukaan itu. Misalnya memang futuristik waktu kuda putih keluar. Oh iya. Terus kuda kuning apa yang Wahyu. ya kan? Jadi ada semacam parodi terhadap kisah-kisah Alkitab yang ditampilkan begitu. Termasuk juga yang memang menghebohkan ketika semacam perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya sebelum Tuhan Yesus disalib itu kan, dan terkenal dengan lukisannya Leonardo da Vinci yang terkenal dengan nama Last Supper, itu diparodikan oleh orang-orang yang bagi sebagian besar kekristenan ada yang menganggap itu semacam pelecehan gitu. Jadi orang-orang yang gimana lah gitu, ada simbol-simbol betul simbol agama, terus orang-orang yang LGBT lah di situ ditampilkan. Kemudian hidangan itu semacam mau bilang perempuan bukan, tapi laki-laki bajenggot, jadi aneh-aneh gitu. Dan feminim tapi. Nah itu yang terjadi. Memang kalau kita sih menyikapinya biasa aja sih sebenarnya, karena kekristenan itu sudah biasa begitu kan. Biasa dihujat, biasa diparodikan. Kayak Vandre pernah bilang kayak salib itu juga dari awal tuh penghinaan harusnya, tapi gitu. Di sekarang budayanya sudah jadi kayak. Cuma yang harus menjadi semacam ini apa namanya tanda tanya buat golongan non Kristen justru begini. Kalau saya minta, misalnya saya point of view sebagai orang non Kristen gitu ya, saya akan bertanya-tanya, kita akan bertanya, kenapa selalu yang dihina dalam tanda kutip, yang diparodikan, yang di apa namanya di antitesiskan, yang diadu itu selalu simbol-simbol yang berkaitan dengan apa yang ada di Alkitab begitu kan? Gereja setan, ya kan? Salib terbalik, tidak ada maaf ini setan. Kita mau cungu nanti takutnya dipenggal-penggal jadi ini heboh lagi. Tidak ada rumah ibadah lain yang identik dengan belakangnya setan gitu, ya kan? Betul nggak? Coba ada nggak misalnya rumah ibadah ini terus ini diidentik dengan setan atau apa? Cuma gereja kan? Salib terbalik. Terus di Hollywood juga selalu yang diparodikan itu, baru-baru kan Will Smith pernah semacam ya kan? Terus Kanye West atau siapa pernah juga ada simbol-simbol begitu, dan selalu yang diparodikan, yang dianggap oh saya ini just like Christ atau apa begitu-begitu, selalu identik dengan apa yang ada di Alkitab. Kalau saya jadi orang non-Kristen, saya akan bertanya-tanya, seberapa hebatkah ini kekristenan sehingga selalu istilahnya yang dicari itu, nggak pernah simbol agama lain yang dianggap apa kurang viral kali mereka ya. Atau mungkin mereka sadar bahwa Kristen itu kan kasih itu kan. Iya. Jadi itu satu sisi. Ya. Mungkin membalas. Iya, itu di sisi lain itu. Cuma di sisi lain sepenting itukah dalam tanda ini pertanyaan kalau point of view sebagai orang Kristen, ya kan? Jadi nggak ngetop kali ya agama saya atau gimana gitu kan? Bagi saya. Kalau di negara Eropa atau di Amerika kan yang paling top memang Kristen sebenarnya. Iya. Agama yang maksudnya yang hari ini DP popularitas memang yang paling di atas, yang sering dibikin jadi apa namanya lelucon di Hollywood dan sebagainya, memang itu Kristen. Yang sebenarnya yang kalau mau jawab tadi pertanyaan sama dengan kau bilang sebagai kaum awam kayak mau kenapa Kristen? Memang Kristen itu paling menarik. Ya itu. Karena di sejarah itu sesuatu yang terkonfirmasi dengan sejarah yang bukan Alkitabiah. Contoh sejarah-sejarah tentang Yesus atau dengan kejadiannya itu dikonfirmasi oleh para arkeolog yang bukan Yahudi, bukan Kristen. Yang mengkonfirmasi bahwa itu betul. Jadi memang landasan dorang landasan dorang lakukan itu juga bukan cuma di Alkitab sebenarnya. Landasannya adalah historical yang lain, tapi penetrasinya kayak kuda itu memang betul ditampilkan, tapi itu kan penghinaan sebenarnya. Iya. Sesuatu yang mengejek gitu.
Lalu jadi sebenarnya enggak maksudnya bagaimana sikap orang sebagai orang Kristen terhadap hal itu mungkin. Kalau orang nggak biasa. Itu. Biasa. Jadi pertanyaan ada orang-orang yang kayak Iya. ini sudah ditang Nah, apa cocok iya, teologi iya. inilah. Ini jadi rame sebenarnya kalau kita lihat di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, di Reels, ya bahan untuk konten juga akhirnya kan. Jangan Ya. sampai mereka bikin yang orang yang bikin itu, yang IO-nya bikin supaya viral aja. Bisa Ya, jadi. Bisa jadi memang. Tapi Tujuan dari itu viral. di satu sisi saya lihatnya gini, kita lihat begini. Sebelum pembukaan Olimpik kan ada final Copa Amerika. Final Copa Amerika di situ kalau nggak salah presiden bukan FIFA apa yang Amerika Copa kan? Argentina Kolombia Argentina Kolombia kan di final kan ada semacam deklarasi iman kekristenan kan di situ Iya. kan. Ya jadi ya ini mungkin semacam reaksi kontra reaksi dari apa yang sudah terjadi. Meskipun kita juga memahami bahwa itu planning itu pasti persiapan sudah panjang. Tetapi di sisi lain ya kita sih kalau saya pribadi melihat bahwa sekarang dalam dunia spiritual warfare, peperangan rohani, sesuatu yang ada di balik apa yang nyata ini, saya melihat betapa pentingnya ini media sekarang jadi wadah, jadi ini untuk menyampaikan hal-hal demikian. Orang LGBT boleh proklaim semacam apa namanya apa yang dia nyatakan kepercayaannya di media. Di sisi lain, orang Kristen pun tidak ada salahnya kita manfaatkan media untuk menyampaikan hal-hal demikian. Makanya itu yang terjadi di media sekarang, ada kayak semacam peperangan yang terjadi itu kan. Justru reaksi daripada atlet-atlet Kristen, kalau nanti lihat di YouTube atau di IG, itu yang Amerika, dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari Sydney, Australia, mereka itu nyana malu lagi mau menyatakan iman kekristenan mereka. Sampai ada yang pemain skateboard dia tulis ini, Jesus is the King. Habis gitu ketika diwawancarai dapat emas, ada yang pelari 400 meter dia bilang, saya ini kalau bukan karena saya akhir-akhir ini merasakan ada hubungan erat dengan Jesus is my Lord. Bukannya soalnya malu-malu mau bilang Tuhan Yesus itu. Karena ada yang mulai duluan. Ada kayak itu yang menarik. Sisi yang lain juga. Bahkan dalam kampung atlet pernah disorot di mana berbagai macam atlet dari berbagai macam negara bersatu untuk menyanyikan memuliakan praise and worship di tengah-tengah kampung atlet. Ada situ. Kita pernah share itu di ini. Jadi di sisi lain adanya penghinaan, di sisi lain adanya semacam pelecehan, tetapi justru memberi reaksi kepada para atlet-atlet Kristen, termasuk Novak Djokovic yang kita pikir dia tidak percaya Kristus, ateis, ternyata begitu ini dia simbol, ini harus simbol salib, ya Kristen dan Katolik saya anggap udah sama lah Toronto. Dan abis gitu begitu diwawancara dia bilang ini semua karena Novak Djokovic yang saya tahu dia pemain yang berbagai macam gelar Grand Slam dia pernah dapat. Grand Slam itu kan sama dengan gelar terbaik di dunia tenis tuh. Semua dia pernah dapat, Australia, Amerika, Wimbledon semua. Cuma Olimpiade dia belum dapat. Akhirnya di situ dia dapat, dia boleh setara dengan siapa ini yang dari Swiss ini, Roger Federer. Dianggap petenis terbaik sepanjang masa yang hidup. Nah, itulah yang di situ Roger lagi siapa? Novak berani dia bilang bahwa ini karena kekuatan dari Tuhan, karena ini. Itu yang luar biasa kita lihat dari di sisi lain adanya pelecehan, tetapi di sisi lain adanya atlet-atlet yang mulai berani menyuarakan konsep imannya ataupun kepercayaannya dengan bahkan berani disebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan keren itu kan. Di media secara terbuka. Intinya bisa untuk reaksi terhadap opening atau pelecehan atau apa, bukan dengan hanya klarifikasi aja, tapi dengan cara yang kayak tadi, elegan. Bukan tanpa dengan ngomong-ngomel-ngomel langsung klarifikasi ini iya itu loh.
langsung pembuktian aja lewat sikap kan di situ udah dapat tahu bahwa bagaimana Torah sebagai orang Kristen menghadapi masalah, menghadapi musuh, bagaimana tuh apa kasih itu kan, kasihlah musuh itu. Artinya semua apa namanya, aspek kehidupan Kristen dipertontonkan secara tidak langsung sebenarnya di Olimpiade. Makanya kan itu juga bisa mengalihkan isu yang dari opening itu pada Betul. opening bisa ditinggalkan ada ya penghinaan atau apa, tapi orang mulai ternyata kayak kalau bilang Novak yang awal nggak tahu kalau dia Kristen ternyata Kristen gitu kan, yang mulai Kristen, muncul ya kayak pengakuan. Bahkan di Indonesia sekalipun, makanya kita kenapa suka follow tuh pemain bulu tangkis Jojo, Jonathan Christie, Antonio Ginting. Anthony Ginting, Anthony Ginting. Iya. Terus ya Georgia Mariska. Karena dorang setiap dorang dapat piala, dan status memang status di iman lah, pengakuan iman lah istilahnya. Glorify the Lord Jesus, apa macam-macam lagu-lagunya, lagu Elephant Worship. Jadi ya tanpa kita sadari, dan itu apa maksudnya, dunia sport pun adalah ajang di mana bisa menyampaikan berita Injil gitu. Iya. Apa Firmino sudah jadi pastor? Iya. Pemain bola itu. Olahragawan ya. Olahragawan. Sekarang deklarasi jadi seorang pastor. Jadi artinya untuk menjadi pendeta bukan cuma penjahat, pencuri pemuda, olahragawan juga bisa. Bisa. Kan itu semua kan tentang apa? Bagaimana dia, kalau orang lebih dikenal dan bagaimana panggilan itu meresap terasa, baru dijawab. Nah dia kan tuh berarti merasakan ada panggilan itu dan dia jadi pastor. Di ini juga banyak, di basket juga ada pemain dari Orlando Magic, Isaac siapa itu yang sempat cedera itu. Steph Curry juga, dia yang shooter terbaik sepanjang masa, dianggap 3-pointer terbaik. Jadi pendeta dia? Belum sih. Belum toh ya. Cuma kata dia mungkin jadi pena dulu. Dia tidak malu menyampaikan imannya di ini. Pantasnya viral, yang viral kalau jadi pendeta. Viral. Oh, kalau di bulu tangkis ada. Yang dulu ganda Deng Edi Hartono itu. Siapa? Gunawan. Oh ya. Yang smash itu. Iya. Dia pendeta. Kan? Oh, pendeta. Nanti cek aja. Jadi begitulah. Dalam dunia olahraga pun sebenarnya saya memuji memuliakan nama Tuhan itu tidak perlu tempat spesifik, gereja dan sebagainya, atau mesti harus pendeta, harus gembala, harusnya wadahnya bukan cuma ya. Iya, memang. Iya. Kan memang Injil itu bisa dikumandangkan di mana saja. Ya contoh ini apa dulu taekwondo, karate. Iya, taekwondo tapi kan cuma sampai di daerah. Tapi kan dari situ juga bisa. Waktu itu belum percaya. Kalau waktu itu masih belum. Cuma kan kalau di atlet itu kalau menang ya mantap. Jadi ini toh ajang untuk menyampaikan bahwa ini Yesus ini, Tuhan Yesus itu beracara dalam ketika menang. Nah kan ya itu dia framingnya deh begitu. Waktu Kolombia dengan Argentina waktu di Copa itu kan, jangan kira cuma Messi yang bilang selalu tunjuk ke atas gitu. Kolombia banyak orang-orang Kristen juga itu sih. Orang memang Katolik memang. Nah itu tetap kita lihat di atlet-atlet itu, ada yang jadi pelayan, ada yang jadi bukan Kristen, Katolik aja. Brasil itu waktu menang 2000 yang ada Lucio, terus siapa Kakak, itu kan I belong to Jesus itu kan. Begitu dorang menang, kondom berlutut, pegang-pegang tangan, penyembahan begini. Gitu. Sebenarnya kalau pikir saudara lama sebenarnya ada di Kristen yang menggunakan dorang posisi untuk popularitas. Popularitas untuk menyampaikan sepenggal lah yang penting ada. Jadi ya memang kalau kembali ke Olimpiade ya itu reaksi dari ini aja. Kayaknya kelihatan sampai ada kita baca komen kayak berarti berikut kata untuk atlet dari Kristen untuk Olimpiade berikut kata tidak usah ikut. Komen-komen yang
Wah, begitu kenapa? Siapa yang mau ikut? Justru bagus mau ikut. Karena kata ini saudara yang kayak anti-kris lah yang bikin. Iya. Jadi tidak usah ikut gitu. Sebenarnya itu tidak akan pernah mengurangi posisi Kristus di hati orang percaya. Baru itu juga tidak akan pernah membuat esensi kebenaran terhadap Kristus itu berubah. Iya, betul. Dia tetap DP kebenaran tetap sama. Mungkin yang akan jadi sama. Contoh ada atlet yang transgender. Nah, Iya. Tahu melawan dengan atlet yang justru dilegalkan hal-hal seperti LGBT, kemudian begitu LGBTQ dan sebagainya. Akhirnya meloloskan atlet transgender yang membahayakan atlet-atlet yang memang dari sonanya perempuan. Kan sebenarnya lebih dipikirkan itu ya Kak, nalar bahwa ini mau hina bagaimanapun kekristenan, kebenaran tentang Yesus adalah Tuhan tidak akan pernah bergeser. Tapi kalau seumpamanya manusia bakal lain transgender dan perempuan DP rahang yang bergeser. iya. Itu bahaya itu. Iya. Kan salah satu yang perlu disoroti sebenarnya di situ. Iya. Jadi memang bagi kita sebenarnya kemarin itu Tapi dia udah pumas tuh. iyo, cuma kan maksudnya itu depende masa ada yang secara katanya di sutes apa semua, ada yang dokter satu bilang LGBT transgender, ada yang satu bilang Enggak. iyo itu masalah kesalahan kromosom yang X dan yang kasus si itu yang Pemain voli. menganang. Iya. Itu loh. Tapi kan itu masalah itu sekali lagi kalau kita hal itu tidak akan pernah memudarkan iman orang percaya, itu juga akan mempengaruhi bahwa Alkitab adalah kitab yang betul-betul tercatat, yang kredibel. Iya. Itu tidak akan merubah apa-apa sebenarnya. Iya. Karena iman orang percaya bukan didasarkan kepada fenomena-fenomena Iyo. yang muncul belakangan atau apa, itu cuma penguat aja. Tapi kalaupun dianggap itu menjadi seakan-akan kontra menjatuhkan, nggak ada masalah itu, nggak ada urusan itu kan. Makanya memang lebih menarik Kak. Itu yang Alkitab sampaikan tentang apa yang perkataan Yesus hari ini tuh mulai banyak terjadi. Iya. Bukan cuma hari ini, dari dulu setelah itu tuh banyak terjadi. Cuma hari ini semakin nampak situasi-situasi atau kondisi-kondisi di mana memang ini bukan masalah kiamat atau tidak, tapi ternyata apa yang tercatat, apa yang ditulis dalam Alkitab, mau dia sebuah sejarah, nubuatan ataupun wahyu, ternyata terjadi. Bisa buktinya. Punya bukti. Nah itu yang membuat justru sebenarnya makin hari orang makin percaya dengan Yesus. Iya, itu. Para pengejek kan para pengejek akan memang muncul, akan mengganggu iman. Iya. Memang betul hari ini orang lebih giat bergerilya. Iya. Makanya itu dari tadi awal kan kita angkat point of view-nya begitu. Kalau saya dari kalangan non-Kristen, saya akan berpikir kenapa itu yang diejek orang Kristen gitu. Akan cari tahu lah. Kenapa selalu simbol-simbol Alkitab itu yang diangkat, yang diparodikan gitu. Ada juga mungkin di agama lain, tapi tidak se-viral dan tidak panggungnya dalam tanda kutip tidak seperti halnya Olimpiade ataupun artis-artis Hollywood yang memparodikan atau ini dah. Banyak di video klip kan. Iya. Karena ada yang bilang jadi Lucifer Ya. itu kan ada di Alkitab gitu kan. Betul. Walaupun itu bukan sesuatu yang sifatnya kebenaran, tapi memang betul-betul ada di dalam. Ada yang bilang saya Dajjal gitu. Iya. Betul. Iya. Ada yang mengaku dia tuh saya Tuhan tuh. Di Papua ada yang mengaku sebagai Paulus kedua. Nah, Kayak begitulah. Kira-kiranya ada yang juga lebih lokal dan nasional juga ada kan. Itu kan di Ambon ya. Hah? Kita kira Papua. sama dengan Kainama gitu. Aduh. Lalu nanti kita bahas sedikit. Andre be sosok idola pria ini. Muncul-muncul orang seperti itu yang mengaku nabi, mengaku ketua sekte. Bahkan kan di Korea fenomena yang mengaku bahwa orang adalah titisan Roh Kudus tuh banyak. Fenomena di Korea, fenomena. Makanya gereja pada waktu Yonggi Cho berusaha membangun gereja yang karismatik di sana kan ada banyak sekali penolakan karena gereja-gereja sebelumnya itu yang mengaku bahwa dia adalah titisan Roh Kudus, dia adalah ini dan ini. Itu kan berasal dari golongan-golongan Pentakosta karismatik yang dorang ambil lisensi. Makanya waktu Yonggi Cho pertama Yonggi Cho dianggap penyesat. Kira-kira begitu, banyak yang mulai menyerupai.
Tapi di sisi lain kayak contoh yang orang penghinaan yang Last Supper itu yang lukisan, secara tidak langsung juga kita berpikir dengan adanya fenomena itu orang-orang bukan orang misalnya non Kristen paling akan mencari tahu apa sih dorang cari tahu dorang ini dorang Itu secara dia. tidak langsung dorang belajar itu sejarah kan. itu. Dan solusinya baca Alkitab cuma. Iya betul. Dan bisa saja ada orang mungkin dia penasaran dari cerita ini apa Lukas hanya dia buka Googling, buka kitab, googling dia semua. bisa jadi Setidaknya mereka akan cari tahu kenapa sih ini figur Yesus ini siapa sih sebenarnya? Kok sefenomenal ini gitu kan sampai diparodikan, dihina, diejek dan sebagainya gitu kan? Itu yang jadi itu loh. kalau orang sebut itu sebagai teori penjara Filipi. itu gimana Waktu Paulus di penjara di Filipi, waktu itu kan Paulus di penjara karena satu alasan. Paulus menyampaikan tentang Yesus. Paulus di penjara, orang-orang bertanya, kenapa Paulus di penjara? Karena dia memberitakan tentang Yesus. Kemudian orang mulai penasaran, siapa sih Yesus ini sampai bikin seorang Paulus ini terjeblos dalam penjara. Itu dia. Teori penjara Filipi, teori penjara Filipi. Penjara Filipi yang membuat kemudian terjadi kegerakan di dalam penjara pun. Nyanyian-nyanyian mulai penyembahan mulai terjadi di sana. Dan ini sebenarnya kan Paulus bilang ada orang menyampaikan Yesus dengan niat yang buruk. Yang buruk. Nah, apa dia bilang? Toh tetap. Iya, itu enggak masalah. Tapi pada akhirnya sesuatu yang sudah benar atau kebenaran itu mau digeser bagaimanapun dia nggak akan bergeser. Dia justru akan lebih membawa orang pada kebenaran itu yang kita rasa bertahun-tahun. Sampai terus misalnya lihat begini nyata ganggu karena itu. Jadi ketika parodi terhadap Last Supper itu dilakukan oleh orang-orang LGBT itu, otomatis orang akan ini kan yang diparodikan itu kan tentang kisah sebelum penyaliban Yesus. Mereka kan tanya sebenarnya apa sih ini? Kisahnya bagaimana sih? Orang kembali lagi ke sumbernya. Secara tidak langsung penginjilan terjadi meskipun niatannya itu ada niatan untuk melecehkan. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pasti ada orang-orang yang penasaran dan pasti ini detik ini ada yang percaya gara-gara cari tahu. Pasti. Itu juga yang terjadi. Ini sedikit di luar konteks, tetapi kalau bicara Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ini juga yang terjadi ketika Amerika menginvasi Irak atau Kuwait waktu itu tahun 2000 berapa itu? Kuwait. Bush ya banyak penggiat humanis yang HAM kayak hak asasi manusia bilang masa Amerika begitu kan diserang itu Amerika tuh. Tapi di balik kisah sampai ada film retro gitu. Di balik kisah itu tentara-tentara Amerika itu jadi pembawa berita Injil untuk orang-orang yang ada di sana dan itu terjadi tuayan besar waktu itu, tapi tidak terekspos saja bahwa orang-orang Arab yang di daerah Kuwait dan Irak dan sekitarnya ternyata terima Yesus melalui serdadu-serdadu itu. Begitu. Jadi ya itulah. Selalu ada jalan buat Injil masuk. Ada jalan buat Injil masuk. Termasuk sekarang di ini. Jadi kebanyakan kan mungkin orang-orang yang komen itu mungkin orang masih punya perspektif bahwa Injil itu harus kayak di gereja di ibadah begitu konvensional. Jadi pas untuk ada fenomena begini mereka enggak berpikir kayak Pak Andre dan Kak Olan yang mana ada tetap ini ada punya harapan untuk Injil ini disebarkan. Iya. Dan inilah yang Anda berdua ini lakukan sekarang kan di platform dan juga media-media yang lain. Kalau kita kan tetap pendeta strict. Ini pendeta abu-abu. Bar ada misi di balik itu, ya kan? Itu. Karena sebelum jadi pendeta misi itu sudah duluan ada. Asik. Jadi Misi itu yang mendorong akhirnya jadi pendeta. Ini bisa jadi momen juga buat ajak teman-teman yang lain yang dimana mungkin orang ingin sekali kayak terlibat dalam kayak mungkin visi mereka sudah ada tapi saat mereka punya kemampuan keahlian tidak terpakai di gereja mereka langsung kayak aduh bukan ini tuh akhirnya kayak merasa jadi tidak percaya diri lagi tidak ada melakukan apa-apa. Tapi ini sebenarnya kejadian ini bisa mendorong gereja jauh lebih membenahi diri karena kan
semakin berkembangnya isu-isu begini kan semakin keingintahuan anak-anak muda di gereja kan makin banyak. Dan orang yang akan dorang sodorkan dan akan dorang paksa untuk memberitahu dorang adalah pendeta. Dari gereja, otomatis gereja akan mulai berbenah, gereja akan mulai, makanya bilang sebenarnya gereja itu tidak perlu orang terlalu paksa untuk berubah cepat. Dia akan berubah dengan sendirinya, tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Karena kan memang gereja itu adalah orangnya dan binatang. Nah, orang di dalam ini ada yang setuju nak baku setuju, ada yang tapi kalau seumpamanya dia didesak karena kepentingan dan kebutuhan yang saat itu mendesak pada anak-anak yang dalam gereja, kepentingan masing-masing itu akan hilang sebenarnya, akan menjadi satu tujuan. Dan itu sebenarnya ada di baik juga ini hal-hal yang terjadi. Pendeta upgrade lagi tuh. Karena itu Kak, yang kita lihat sekarang kayak kemarin ada ketemu dengan teman-teman komunitas juga sempat sharing. Terus mereka ada pendeta yang tanya ke beberapa orang itu kayak kenapa sekarang kayak istilahnya kalau kita simpulkan kayak kenapa orang-orang anak-anak muda lebih kritis soal khotbah atau apa. Terus kita kalau waktu itu kita ada beberapa penjawab, tapi kalau dari kita udah bilang karena zaman sekarang ini sudah zaman medsos, istilahnya gini orang datang dengar firman itu kadang-kadang anak-anak ini sudah ada dorong punya bahan sendiri, pemahaman sendiri. Jadi pas datang terus khotbahnya bertentangan apa-apa, sudah maksudnya sudah ini salah. Lalu dia tanya, kalau mana pemikiran itu kira-kira solusinya apa? Kita bilang perbanyak sharing dua arah supaya pas dia sampaikannya punya khotbah apa, terus di komen lah, aslinya saya dinotis oleh anak-anak itu. Nah, dia bisa menjelaskan supaya nggak ada lagi pas datang aduh ini salah, pulang nggak ada komunikasi, nggak ada sharing, pulang dia bilang aduh kayak pendeta tadi dia masuk begini, dia karena masuk begini. So jadi begitu tuh akhirnya jadi kayak terbang kok. Aduh pendeta sudah betul ini pendeta ini, malas pendeta lah, nggak apalah. Kalau kita sekarang menyikapinya begini, ini termasuk fenomena yang ada di dalam dunia digital yang sudah akhir-akhir ini berkembang tuh. Bahkan medsos itu sudah jadi dunianya tanpa kita sadari. Orang masih di real world, dunia nyata, tetapi orang kesadaran kadang-kadang terbawa lebih cenderung ada di dunia maya, ya kan? Indonesia itu terkenal punya screen time, ya. Orang Indonesia screen time itu waktu di mana orang akses internet tuh, termasuk di handphone, di gadget, di gawai. Itu katanya 5 jam per hari rata-rata. Itu yang tertinggi katanya. Artinya orang Indonesia menghabiskan dunianya dalam tanda kutip itu cuma ini juga rata-rata 5 jam scroll pokoknya segala rupa yang berkaitan dengan internet itu 5 jam per hari. Nah, di satu sisi tanpa kita sadari memang dunia medsos itu sudah merasuki orang ke dunia keseharian. Nah, otomatis asupan yang dari medsos itulah yang jadi semacam dalam tanda kutip kebenaran yang tidak langsung mulai dianut gitu. Oh, kalau medsos bilang begini, pada dunia nyatanya bilang begini. Kenapa ini? Oh, berarti yang benar di mana? Ketika medsosnya bilang A, B, C, D, E, akhirnya semua orang larinya di situ. Nah, ini yang berbahaya. Makanya perlu diskusi seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, karena kan orang tema ini tadi Olimpiade ini kan munculnya kan viralnya di medsos ya kan. Makanya puji Tuhan orang ini di Cuma Hamba membuka ini juga lah istilahnya akses untuk diskusi dan juga kan ada baru-baru 2 minggu lalu ya di community Heart of Worship kita buka talk show semacam begitu. Itu area di mana kita bisa saling sharing. Kembali kepada firman, tapi firman Tuhan itu bukan seakan-akan firman Tuhan itu direduksi menjadi lebih sederhana, enggak, tapi dikemas dalam bentuk seperti ini, ya kan? Kok kan tidak pernah buka-buka Alkitab? Ya, bukan berarti orangnya enggak ada sih sesuatu ini ya, toh. Tapi kan bicara pelayanan, bisa penginjilan, bicara
Yesus. Jadi tetap ada no. Kayak contoh Pak Andre yang di live podcast yang bilang audible Alkitab yang dengan itu terus tapi jangan di Kitab Tawari, tapi jangan di Kidung Agung. Ada orang tahu, tapi kita rasa ada orang yang mengerti apa, dia penasaran, pasti nanti pulang dia baca itu. Betul kan? Iya. Bagus loh. Iya betul itu. Ya jadi intinya tuh soal Olimpiade biasa aja lah. Iya itu biasa sikapi. Ya nggak usah. Pokoknya iman Kristen itu atau kebenaran tentang Yesus tidak bergeser hanya karena itu sebenarnya. Begitu. Kayak ada yang komen lagi kita sempat di Twitter itu kayak komen dia bilang wah ini tandanya sudah mau apa dekat-dekat kiamat akhir zaman. Sudah dari dulu dari tanda itu. Terus ada yang balas kenapa kamu baru tahu. Iya. Oh jadi itu kan memang sudah dibuat sudah jadi hal yang kayak orang sebenarnya itu biasa saja. Ya bukan berarti orang jadi istilahnya itu, enteng. Tapi takutnya ada orang juga yang jadi fanatik yang tadi tidak usah ikut Olimpiade, tidak usah nonton ini, tidak usah ini. Ya biar gimana kan kita masih di dunia. Iya, itu kan ada. Iya. Jadi ini perihal sebenarnya ini fenomena Olimpiade aja cuma konteksnya ini secara keseluruhan bagaimana kekristenan harus mewarnai dunia bukan diwarnai oleh dunia begitu. Kita yang mendrive dunia ini supaya kita jadi berkat jadi ini menggarami gitu. Menggarami jangan kita yang dikuasai gitu kan. Itu aja. Jadi dimanapun area kita marketplace sekarang istilahnya kan marketplace itu mau jadi atlet ini konteksnya jadi atlet gitu kan mau jadi pengusaha mau jadi DJ sekalipun ya kan? Tidak ada salahnya bisa ya kan kenapa enggak bikin DJ yang DJ kena pasang Yesus juru selamat ya bisa kadang-kadang kan ada pemain musik yang sekuler memang DP mata pencarian DP dapur di situ akhirnya kontra dengan gembala yang masih berpikiran ortodoks karena bilang oh kamu sudah dunia padahal dia mata pencariannya di situ gitu kan ini kan begitu dia mau melayani dia bilang oh tidak boleh tidak kudus kamu karena kamu ada di sana nah itu main di pub misalnya gitu tapi kalau bagi kita Pak orang yang memang semakin hari semakin mendalam dengan Tuhan semakin hari dia semakin closer to God ya mendekat dengan Tuhan pasti dia akan tahu kapan saatnya memang dia ini kita rasa sudah ini loh maksud kita melayani itu tapi kalau selagi belum dapat momennya belum dapat kalau insight-nya kalau orang sana bilang hidayah kalau orang itu suara roh Tuhan yang bicara pada orang nggak usah itu kalau memang betul-betul pasti Tuhan cukupkan di area yang lain gitu kan. Cuma itu jangan kayak Kak bilang kadang-kadang mereka ada orang juga sudah paham mungkin tapi dari gereja yang dimana kadang-kadang yang kayak menjasa atau apapun misalnya akhirnya ini pernah dibahas tuh hari dalam konteks etika Kristen. Jadi ada satu gereja yang ada di area bukan Sarkem apa di mana itu di Doli atau di mana ya? Sarkem Jogja, Doli Surabaya. Kita tahu semua ini. Cuma pancing. Kita pernah waktu di Surabaya. Pernah kan di jalan. Tapi waktu itu kita diundang dipimpin di gereja kecil yang dekat Gang Doli. Betul. Kira pernah pakai jasa. Dan memang kita pimpin ibadah. Orang-orang di situ secara tidak langsung pekerja yang ada dalam lingkungan bisnis prostitusi yang demikian. Ada tukang parkir. Itu yang kita kaget. Pernah diangkat di berita TV nasional. Ada tukang parkir yang istilahnya malam-malam orang harus parkir atau ada tukang ojek yang antar perempuan kupu-kupu malam. Bahkan ada juga sekalipun pernah kuliah orang ada pekerjaan itu di kampus kita salah satu pernah 1 kali. Dan ada juga PSK yang bertobat, tetapi dia nggak tahu harus mau bikin bagaimana pada saat itu. Dan dia masih terlibat dengan kondisi itu, tapi dia rasa dia senjata ini dah. Karena pekerjaan mendesak itu. Tapi diarahkan pelan-pelan akhirnya terlepas juga. Tapi tetap pendetanya terima persembahannya, perpuluhannya diterima. Ya kan? Iya, ada yang begitu kan. Maksudnya ada juga pendeta yang lakukan itu karena nggak tahu DP jemaat kerjaan apa tuh. Karena dia belum kasih solusi kecuali dia bilang sudah kamu ikut kita kasih kerja di situ. Pendeta nggak bisa jamin. Tetapi cara-caranya Tuhan tetap orang itu keluar juga, tapi dengan timing yang pas, bukan serta merta tiba-tiba ngana nih boleh di situ, ngana ini berdosa gini. Dia tahu DP kondisi
kehidupannya itu tidak layak, tidak berkenan, tetapi tidak langsung dia keluar. Nah, ada tahapan-tahapan di mana Tuhan bawa kepada satu memang dia ambil keputusan dan tepat, dan kemudian itu masuk dalam area. Kadang-kadang orang kayak ingin atur bukan waktu Tuhan tapi waktu Tuhan sendiri. Kadang-kadang gitu. Pemimpin kadang-kadang Anda langsung sih berubah begini. Kayak langsung melangkahi waktu. Sekolah Alkitab juga dia. Saya masuk juga dia. Masih pembukaan ini Agustus. Si Iko Jo, main 6 bulan toh? 9 bulan. 9 bulan sekarang. 9 bulan. Tergantung kalau orang dalam bisa 6 bulan ya. Iya, jadi begitu. Untuk area kembali ke Olimpiade tadi. So jauh sekali orang bercerita. Ya, tapi memang dia punya scope luas sih sebenarnya. Tetap intinya jadi garam dan terang dunia dimanapun area yang Tuhan percayakan. Kalau mau jadi atlet, atlet lah. Jadi pemain musik, harus semua jadi pemain musik gereja, ya itu pelayanan. Tapi kalau profesional, jadilah profesional di ini. Iya. Profesi kan intinya apa? Dapat doi itu. Kayak ada pernah tahun lalu atau apa pembahasan soal platform pelayanan begitu. Kayak kami bilang kerja di musik, kerja di mana. Terus ada yang bertanya, dia bingung karena dia cuma tukang ojek. Itu ada pertanyaan, dia tahu dia platform di mana, tukang ojek. Nah, padahal misalnya mungkin boleh kasih saran siapa tahu yang bertanya itu ada nonton atau bagaimana. Kita pengen teman-teman yang hamba Tuhan yang sekarang pengen pengembalaan besar, DP pelayanan dimulai dari ojek dan parkir. Iya. Itu kita mesti akui sekarang kita teman-teman yang di Manado itu yang jadi gembala. Pokoknya ada beberapa yang dulu preman, kemudian dorong parkir, baru dia bawa ojek. Sekarang tuh pegang pengembalaan. Artinya dia memulai pelayanan itu dengan, dan rata-rata yang dia gembalakan sekarang tuh orang yang dia dapat dari pelayanan. Contoh dia bawa ojek. Dia nggak cari-cari pelayanan, tapi waktu itu ada orang yang contoh waktu subuh dia antar pulang tuh cewek dari pub atau dari mana. Misalkan dorong jaga cerita dia. Dia ambil DP istri kong layani tuh. Akhirnya jadi dorong jemaat ya, jadi dorong anak rohani. Sebenarnya itu sesuatu yang kalau mau bilang kesempatan banyak sekali. Cuma berani atau tidak? Mau milih itu, mau putuskan itu. Bahkan ini yang pertama yang kita mau bilang, tidak sedikit, bukan tidak banyak juga, tapi yang saya tahu ada gembala-gembala yang memang profesi keseharian Senin sampai Jumatnya itu sebagai tukang ojek online. Ada beberapa itu. Iya. Nah, bahkan kita pernah encourage orang kasih ini, mau ini bikin komunitas ojek online, tapi bikin semacam tempat di mana bisa ini bikin ibadah atau bikin pemuritan tapi lebih soft ya. Supaya apa? Supaya yang lain bisa dirangkul gitu. Nah, itu tidak ada salahnya begitu. Kalau memang saat ini kan tidak serta-merta juga kami di gereja yang kami anut itu tidak mengenal gaji kan, orang organisasi kan enggak itu. Ya, pendetanya tidak digaji. Tidak digaji. Kalau orang mau tempat itu ojek online kan gampang, yang penting surat SKCK dan ini akhirnya pelayanannya jangan ditinggal. Prioritas ada. Nah, yang kedua, kita pernah bilang Pak orang-orang, kalau tidak salah di jemaat di waktu sharing dengan pemuda remaja tuh, sebenarnya area penginjilan itu, ujung tombak penginjilan itu bukan hamba Tuhan pendeta. Yang punya komunitas orang-orangnya jemaat, orang-orang yang notabene orang percaya. Tetapi mereka yang kesehariannya berinteraksi dengan orang yang belum percaya, itulah ujung tombak ini pelayanan misi dan penginjilan. Kalau orang kan pemuritan, kemudian pemantapan iman jemaat, pendalaman Alkitab. Nanti kalau orang mau keluar itu baru, tapi lingkungan perjumpaan kita, interaksi dalam keseharian kita yang notabene rohaniwan ya biasanya orang-orang jemaat gitu kan. Jadi jemaat gembala sidang. Justru yang ujung tombak yang pelayanan misi adalah orang-orang yang punya interaksi dengan orang non-Kristen, orang yang belum percaya. Termasuk jemaat. Tukang ojek. Tukang ojek kita kan baku dapat dia bawa DP ini, sopir mikro. Dia lebih banyak mau ketemu orang random. Kalau sependeta kok terbatas. Banyak keterbatasan tuh orang. Bukan cuma itu ya, orang kalau sekarang Kak, dulu kan kalau pendeta kan orang kayak
Udah senang sekali. Kalau sekarang justru orang mesti menghadapi dua hal. Yang pertama diterima, yang kedua tidak. Karena sebanyak orang paradigma tentang pendeta, karena ada lagi oknum pendeta yang tertangkap di polisi apa semua kena pencabulan atau apa. Orang sudah jadi takut berdekatan dengan pendeta. Jadi sebenarnya pendeta itu makin hari makin terbatas. DP ruang lingkup. Ruang lingkupnya ada di mana? Di gereja. Mendorong orang-orang yang lingkupnya tidak dibatasi itu supaya mendorong teman-teman yang di dalam itu untuk mengenal Yesus. Tugas kan sebenarnya tugas memuridkan dan mulai apa dia bilang merilis atau mulai berstrategis untuk ini bagaimana nih begitu. Dan kalau bilang pendeta dia apa maksudnya sebanyak percaya. Ini contoh aja. Contoh kalau masuk di kayak kafe ada putar lagu-lagu yang hip hop atau misalnya yang disco begitu, pas kayak contoh Andre ini tapi masa sih mati dah. itu yang kita rasakan. Ada bro nih pendeta. Masih mati. Cuma misalnya itu batasan-batasan yang karena paradigma pendeta begitu Karena dulu memang ada pendeta yang begitu. Nah, akhirnya orang menganggap semua pendeta sama ada pendekatan. Nah, soalnya kan orang bukan maksudnya ini bukan berasal dari orang yang DP hidup bagus-bagus tiba-tiba jadi pendeta kan. Maksudnya berangkat dari hal yang bahkan lebih gawat dari orang-orang yang karena dulu berpikir kalau pas jadi pendeta itu kayak langsung suci. Langsung setara malaikat. Siapa bilang? Iya, itu maksudnya kadang-kadang orang pikir itu standarnya orang jadi panutan. Itu kan bahasanya panutan. Sebenarnya panutan itu apa sih sebenarnya? Yesus saja. Kalau panutan orang lain nanti mau kecewa tetap. Mentor bilang kata dia bilang pada orang, I'm not your typical pastor. Asik itu bang gitu. Kata paling. Bukan menepiti pendeta gitu. Jadi santai. Iya. Jadi sarannya kalau untuk yang fenomena seperti Olimpiade ke depan akan lebih banyak lagi mungkin kan fenomena. Bahkan lebih sadis. Jadi nggak usah tanggapi dengan kayak tadi Pastor Andre dan Pastor Roland siapa Pastor? Asik. Siapa Pastor Hendra? Jemaat. Pastor wannabe. Feature pastor. Feature pastor. I'm not your typical jemaat apa jemaat. Typical ship. Domba tuh kapal ini. Oke, jadi ya sebagai Kristen hal-hal itu akan tetap terjadi. Jadi tanggapinya lewat tadi bahwa kalau ada kesempatan di mana orang punya platform atau orang punya bidang begitu, ya sekecil apapun kesempatan itu orang harus tetap share agar supaya mantap bisa istilahnya kayak belum peperangan rohani, spiritual warfare. Asik. Spiritual warfare. bisa ya dari tuan bicara mau tahu kalau ini nggak bodoh gitu.